ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan kasih, baik yang berada di dalam gereja saat ini maupun yang saat ini sedang mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Hari ini tidak seperti biasanya pastor berdiri di mimbar karena saya ingin omong sesuatu yang menjadi pergumulan umat yang punya beban Golgota, beban Getsemani, beban pengadilan Pilatus, beban Via Dolorosa, dan pengadilan tergantung di salib. Seperti umat tahu, pastormu ini adalah ketua tribunal pengadilan gereja di Keuskupan Timika. 3 tahun lalu sekitar 11 pasangan yang mengajukan gugatan pembatalan nikah. Tahun yang lalu ada 14 pasangan di mana mereka saling gugat-menggugat. Dan tahun ini antara 15 sampai 20 ada di meja saya, siap untuk menjalani pengadilan. Sebagai pastor, saya sedih. Tapi sebagai hakim gereja, saya harus melakukan tugas untuk menghadapi gugat-menggugat. Bacaan-bacaan hari ini saya ingin sampaikan dalam konteks pengadilan tribunal ini. Di dalam map terdapat berkas-berkas pasangan-pasangan yang gugat-menggugat itu. Diawali dengan selain menyebut data diri, juga saya minta coba sebut alasan kamu minta pembatalan nikah. Dan alasan itu diperkuat dengan kronologi perkawinan, kronologi percintaan. Dan dalam kronologi percintaan itu mereka mulai dengan pengalaman Gunung Tabor. Mereka tidak tiba-tiba kawin, mulai dengan pacaran. Dan saat pacaran itu biasanya indah, menyenangkan. Apa yang terjadi selama masa pacaran kita semua tahu dan memperkirakan. Apa yang mereka buat? Surga, pengalaman surga, pengalaman Gunung Tabor, semua bercahaya, semua kilau kebilau. Dan pengalaman Gunung Tabor saat pacaran, ada yang melalui pertunangan, kawin adat, dan puncaknya adalah Gunung Tabor di hari perkawinan. Banyak kali saya hampir tidak kenal pasangan-pasangan itu karena mereka ke salon, pulang dari salon mukanya berubah seperti boneka, bercahaya dan harus lihat baik-baik. Kau kah? Oh, kau ternyata. Karena begitu cantik, luar biasa. Bahkan pengantin yang Jawa juga ikut pakai bibir merah, cahayanya kuat sekali. Jadi kita lihat baik-baik, oh ternyata kau, ya. Tapi itulah Gunung Tabor. Pakaiannya indah, semua orang tersenyum. Itulah Gunung Tabor.
Dan saat mereka maju berdiri di sini, Bapak Koster biasa menyediakan tempat ini untuk mereka berdiri. Dan mereka mengucapkan kalimat apa? Aku setia kepadamu dalam untung dan malang, di saat sehat dan sakit. Itu kalimat yang diucapkan di Gunung Tabor. Seperti 3 murid yang hari ini punya pengalaman Gunung Tabor. Kenapa sampai Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes? Kenapa? Kalau membaca Injil, 3 murid ini yang nanti sebentar Yesus bawa ke Taman Getsemani. Yesus berdoa, dorong 3 tidur. Lalu di saat pengadilan, Yesus berdiri seorang diri di depan Pilatus. Seharusnya Petrus, Yakobus, Yohanes, 3 orang ini yang mengalami pengalaman Gunung Tabor berdiri paling tidak di pintu pengadilan dan menyaksikan gurunya diadili. Tidak ada. Bahkan di saat itu Petrus berdiri di luar, dia menyangkal Yesus. Itu awal Gunung Kalvari. Lalu dalam perjalanan sepanjang Via Dolorosa, apakah dalam Injil dikisahkan 3 murid ini ada? Tidak ada. Mungkin ada tapi sembunyi-sembunyi. Dan puncaknya di Bukit Kalvari, Yesus bergantung seorang diri. Mungkin ada Yohanes. Dan pada saat Yesus berkata kepada Maria, ini anakmu. Tetapi 2 yang lain kemana? Tidak kelihatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, secara khusus bapak ibu, pasangan-pasangan suami istri, dan secara lebih khusus mereka yang gugat menggugat. Di saat engkau menghadapi suamimu tidak seganteng dulu lagi, itu Gunung Tabor, Gunung Golgota. Saat engkau menghadapi istrimu tidak secantik dulu lagi, itu Taman Getsemani. Saat engkau menghadapi suamimu marah-marah, suamimu tidak terbuka soal keuangan, ini Via Dolorosa. Saat engkau bertemu pasanganmu, ada tanda-tanda bahwa dia berselingkuh, ini Gunung Kalvari, Gunung Golgota yang membayang. Pertanyaannya, menghadapi tanda-tanda Gunung Kalvari, Gunung Golgota yang ada di dalam hidup perkawinanmu, kau buat apa? Kau buat apa? Injil hari ini menampilkan peristiwa Gunung Tabor untuk mengatakan, Bapak, istrimu yang saat ini sakit-sakitan dan lumpuh, yang saat ini mengalami Gunung Golgota, kau ingat kah? Dulu kau sayang-sayang dia, kau peluk-peluk dia saat dia masih cantik dulu. Ingat kah? Kau ingat? Hadirkan sesegera mungkin pengalaman Gunung Tabor agar engkau tidak meninggalkan istrimu yang sakit-sakitan dan sudah lumpuh. Saat suamimu sudah pensiun atau bahkan sudah di PHK, dia tidak punya gaji besar lagi, kasihan. Badan sudah loyo, sudah kurus karena kepikiran. Para ibu, para istri, itu jalan salib yang menuju ke Golgota,
suamimu. Sesegera mungkin hadirkan Gunung Tabor saat suamimu gagah perkasa, penghasilannya banyak, dan tiap bulan dia menyerahkan kau uang banyak, dan kamu membangun A, B, C, D. Kau masih ingat? Masih ingat? Hadirkan sesegera mungkin. Kalau tidak, Anda akan mengalami saat Anda berdiri di sini, kau lupa, lalu mulai mencari kesalahan-kesalahan, mencari kesalahan. Ujung-ujungnya adalah minta untuk pembatalan. Maka dia yang sudah sakit-sakitan, sudah loyo, tidak ganteng lagi, tidak cantik lagi, engkau tendang dia keluar dan engkau mencari Tabor yang baru. Engkau ingat bahwa dari dalam awan Tuhan Yesus, Tuhan Allah lewat awan dia berkata kepada 3 murid, inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Dan di saat engkau berada di dalam kondisi gunung Taman Getsemani, jalan Via Dolorosa dan menuju ke gunung Kalvari itu, ingat suara dari dalam awan yang disatukan Allah. Tidak boleh diceraikan manusia. Catat dan ingat 2 momen ini, Bapak Ibu, tolong usahakan agar selalu berdampingan. Tidak ada malaikat di dunia. Suami bukan malaikat, istri bukan malaikat. Kita masih di dunia dan kita hari-hari tidak berada di Gunung Tabor terus. Hari-hari kita tidak potong kue pengantin terus. Hari-hari kita tidak malam pertama terus. Hari-hari kita tidak mengalami liburan pasca nikah. Tidak. Hari-hari yang real adalah yang nyata saat ini kamu alami dan jalani. Saya pastormu di hari ini dari hati yang paling dalam meminta, apapun Taman Getsemani yang kamu hadapi, apapun Via Dolorosa yang kamu jalani, apapun pengadilan Pilatus yang kamu hadapi, apapun Gunung Kalvari yang kamu tatap, jangan lupa hadirkan Gunung Tabor yang luar biasa indah dan berkilau-kilau, sehingga engkau tidak sampai jatuh dan hilang. Amin. Tuhan memberkatimu.